Ana persilakan kepada Ustaz Abu Salam Muhammad, falyatafadhal mashkura Ustaz. Nah, syukran. Jazakallah khair. Suara Anda bisa didengar dengan jelas? Alhamdulillah. Jelas Jelas Ustaz. ya? Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ikhwatal kiram, para asatidzah dan juga para abah dan ummahat ya, wali murid dari Imam Nawawi Islamic School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita diperkenankan oleh Allah ya di hari yang istimewa, yaitu di Yaumil Jum'ah ya, ba'da salatil Jum'ah. Kita diizinkan Allah untuk bersua. Ini adalah kesempatan saya yang pertama dengan teman-teman INIS ya, yaitu INIS yang di Cibinong ya. Insyaallah taala sebagaimana diinformasikan di siang hari ini kita akan berbicara tentang problematika pendidikan dan juga bagaimana solusinya. Namun di kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ya, yakni ada beberapa kesalahan yang umum terjadi dilakukan oleh orang tua, yaitu sebagiannya atau sebagian besarnya ya adalah diantaranya 7 ini. Ini bukan batasan ya, tapi sebagian dari kesalahan yang jamak yang seringkali dilakukan oleh orang tua di dalam mendidik anak-anak. Sehingga kita ketika mempelajari kesalahan-kesalahan ini ya, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Aku mengetahui sebuah keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, tapi untuk berhati-hati darinya ya, untuk berlindung dari jatuh kepada kesalahan tersebut. Nah, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat yang pertama ya, Al-Hafidz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam buku beliau ya yang berjudul Tuhfatul Maudud atau Tuhfatul Wadud ya. Beliau pernah mengatakan tentang rusaknya anak-anak yang disebabkan oleh orang tua. Beliau rahimahullah mengatakan wa kam mimman ashqa waladahu wa faladat kabdihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi lahu ala syahawatihi. Betapa banyak orang-orang yang menyengsarakan anaknya dan menyengsarakan buah hatinya di dunia dan di akhirat dengan cara mengabaikannya, tidak mau memperhatikannya, tidak mau mendidiknya, tidak mau mentakdibnya, dan bahkan mensupportnya, mendukungnya, memfasilitasinya di dalam urusan syahwatnya. Lucunya, anehnya, ironinya, wa yaz'amu annahu yukrimuhu wa qad ahana. Ya, orang tua itu mengira bahwasanya mereka memuliakan anaknya, menghormati anaknya. Sementara sejatinya orang tua itu menghinakannya, merendahkan anaknya. Wa annahu yarhamahu wa qad dzalamahu wa haramahu. Ya, dia mengira bahwasanya dia menyayangi anaknya, padahal sejatinya dia menzaliminya, menganiayanya. Kemudian apa dampaknya? Fafatahu intifa'uhu biwaladi. Akhirnya hilanglah manfaat atau bagian dari kemanfaatan yang ada pada anaknya. Wa fawwata alaihi haddahu fid dunya wal akhirah. Dan hilang pula ya bagiannya di dunia dan di akhirat ya. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa idza tabarta al-fasada fil aulad ra'aita amatahu min kibalil aba. Apabila engkau cermati, engkau amati kerusakan pada anak-anak ya, engkau akan lihat umumnya itu lantaran orang tua. Kata aba di sini
ya itu bisa bermakna orang tua, kedua orang tua, atau bisa bermakna ayah, karena ini jamak dari kata ab. Namun ya seringkali apabila disebutkan abawain maksudnya suami dan istri, ya bapak dan ibu. Ya, namun apabila dikatakan al-aba itu bisa menjadi semua orang tua, suami istri ataupun juga para ayah. Karena memang nggak bisa lepas nih peran utama para ayah yang seringkali hilang dari pendidikan. Nah, coba sekali menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa rusaknya anak itu nggak lepas daripada sebab orang tua. Nah, nanti kita akan singgung sedikit ini. Nah, di antara 7 kesalahan yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua adalah yang pertama, kita sebagai orang tua enggan atau tidak mengajarkan anak tauhid dari semenjak dini. Alasannya apa? Syubhat. Ya, syubhat-syubhat yang mungkin dipelajari atau dibaca dari parenting modern ya. Bahwasanya anak di bawah 7 tahun itu mereka masih dalam fase konkret, belum mampu berpikir abstrak. Ya, sementara masalah agama, masalah akidah itu seringkali adalah suatu yang abstrak sehingga belum bisa dipahami oleh anak-anak. Apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka menunda mengajarkan agama atau akidah. Ini syubhat. Atau juga ada orang tua yang memang nggak ngerti, nggak belajar tentang tauhid, tentang akidah. Ya, sehingga dampaknya apa? Ya, dampaknya tentunya faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya, nggak bisa memberi. Ya, you cannot pour from an empty cup katanya. Kamu atau Anda tidak bisa mengisi dari cangkir yang kosong. Kenapa? Karena nggak punya ilmunya. Jadi nggak mengajarkan akidah atau tauhid yang benar dari semenjak dini. Ya. Nah, juga realita sebagian orang tua itu nggak paham tentang agamanya, nggak paham tentang Islam, bahkan nggak paham akidah yang sahih, akidah yang benar. Ya. Nah, oleh karena itu, hal ini bisa menyebabkan anak jauh dari akidah yang benar, nggak paham tentang tujuan hidupnya, sehingga pengaruh buruknya adalah apa? Anak mengalami kebingungan. Anak mengalami disorientasi tentang meaning atau makna kehidupannya. Ya, jadi dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Ya, kenapa? Karena ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan itu hanya bisa diperoleh dengan tauhid. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka adalah orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, kedamaian, ketentraman, dan mereka mendapatkan petunjuk. Ya. Dan Nabi SAW menjelaskan yang dimaksud dengan tidak mencampur adukkan dengan kezaliman, yaitu maknanya adalah kesyirikan. Ya. Karena ketika sahabat mendengarkan ayat ini, ya tampak pada wajah mereka merasa sedih. Ya, kemudian Nabi bertanya, "Kenapa kalian bersedih?" Ya, sahabat menjawab, "Ayuna nahnu ya Rasulullah la yadhlimu nafsahu." Siapa di antara kita wahai Rasulullah yang tidak menganiaya dirinya sendiri? Kemudian Nabi menjelaskan bahwasanya yang dimaksud kata zalim itu bukanlah sebagaimana yang kalian pahami. Namun zalim yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Ala tasma'u ma qala Luqman libnihi, tidakkah kalian pernah mendengar ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai nak, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian menggunakan Allah, apabila seseorang ingin mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, keselamatan, itu ada pada agama kita, Islam. Tapi tentunya harus Islam yang benar-benar sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang mengajak manusia menuju kepada peribadatan hanya kepada Allah semata, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Itu pondasi dan pijakan yang mendasar. Ya. Nah, karena itu di sini ada beberapa pijakan yang perlu kita pahami sebagai orang tua. Jadi kalau kita mau bicara tentang solusi, ya, alih-alih kita bicara tentang kiat dan lain sebagainya, kita lebih baik bicara tentang pijakan-pijakan. Kenapa? Karena pijakan ini adalah suatu hal yang lebih penting daripada sekedar kiat. Nah, di antara pijakan yang perlu kita pahami adalah pertama, semua anak itu dilahirkan berada di atas fitrah. Dan fitrah ini
Ya, kata para ulama kita adalah iman, Islam, tauhid, ma'rifah, atau at-tabi'ah as-salimah, tabiat yang selamat. Selamat dari keburukan, selamat dari kekufuran, selamat dari kesyirikan, selamat dari kejelekan. Itulah fitrah. Karenanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan Ar-Rum ayat 30, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha, demikianlah fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia berada di atasnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, annahu ta'ala fatara khalqahu 'ala tauhidihi wa 'ala ma'rifatihi wa 'ala ya annahu la ilaha ghairuhu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya sudah berada di atas tauhid, ma'rifatullah, dan meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Jadi mindset pertama yang harus kita bangun di dalam konsepsi pendidikan kita adalah anak kita ketika dilahirkan itu berada di atas fitrah, berada di atas kebaikan, berada di atas iman, berada di atas Islam. Kalau kita mempelajari tentang teori-teori parenting modern yang berasal dari Barat misalnya, itu banyak sekali teori-teorinya. Mulai dari teori pasifisme, mulai dari teori nativisme, mulai dari teori banyak sekali, ya. Dan sebenarnya ya semua teori-teori itu adalah berangkat dari pemahaman mereka dan nggak lepas dari ideologi-ideologi mereka. Ya. Nah, tapi memang ketika ada di antara mereka yang melakukan telaah dan penelitian secara ilmiah, objektif, nah biasanya sesuatu yang diteliti secara ilmiah dan objektif itu tidak akan menyelisihi Islam. Kenapa? Karena suatu hasil riset atau penelitian yang ilmiah dan objektif itu berarti mereka memperhatikan ayat kauniyah Allah. Sementara ayat kauniyah itu tidak akan menyelisihi ayat qauliyah, Al-Quranul Karim. Ya. Jadi tidak akan menyelisihi. Nah, juga sama. Ya, di antara semua teori-teori yang ada, ya di antaranya ada di antara mereka yang mengatakan anak itu adalah bentukan yang satu dengan orang tuanya. Artinya sifat-sifat anak itu adalah diturunkan faktor hereditas. Jadi anak itu adalah miniatur orang tuanya. Ya ini juga tidak salah mutlak sebenarnya. Tapi ketika mereka menjadikan ini suatu hal yang itlak, yang mutlak, seakan-akan apabila orang tuanya jahat, anaknya jahat, orang tuanya baik, anaknya baik, maka tentunya ini konsep yang nggak benar. Nah, kemudian konsep ini dikoreksi lagi nih oleh orang-orang setelahnya, di antaranya oleh seorang berkeluarga negara Inggris bernama John Locke. Ya. Dengan teori yang namanya tabula rasa. Menurut dia bahwasanya manusia itu ketika dilahirkan dalam keadaan seperti kertas kosong, tidak membawa sesuatu apapun. Jadi orang tuanya lah yang memberikan isi. Ini juga sebenarnya tidak salah mutlak juga gitu loh. Ya, karena memang manusia itu ketika dilahirkan dalam keadaan kosong dari ilmu, kosong dari pengetahuan. Ya, sebagaimana surat An-Nahl ya ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian nggak punya ilmu sedikit pun. Dalam keadaan bodoh, jahil. Artinya kita kosong dari ilmu. Tapi kalau ini dimutlakkan, tidak membawa sesuatu apapun juga suatu hal yang nggak benar. Kenapa? Karena manusia sudah Allah tanamkan di dalam diri mereka fitrah. Fitrah ini adalah sesuatu yang baik. Ya. Nah, karena itu setelahnya lagi muncul ya orang-orang setelahnya melakukan penelitian seperti contohnya William Steiner, yang akhirnya ketika dia melakukan riset, observasi dan penelitian, dia mengambil kesimpulan bahwasanya manusia itu mereka dilahirkan sudah membawa yang dia sebut dengan innate goodness. Innate goodness itu adalah bawaan yang baik. Nah, lucunya konsep innate goodness ini ketika masuk ke sebagian teman-teman kita kaum muslimin, baru mereka sadar, wah ini berarti sama dengan Islam dong. Oh, ini berarti fitrah ini. Ya, akhirnya dibawa. Padahal sebenarnya jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita perhatikan ini konsep udah dijelaskan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Ya, Nabi SAW sudah menerangkan. Dan ini adalah ya konsepsi yang sudah dibawa dari Nabi yang pertama. Allah sudah menciptakan manusia itu berada di atas kebaikan ini, fitrah. Nah, karena itu tugas kita sebagai orang tua adalah menjaga dan memelihara serta menumbuhkan fitrah tersebut. Jangan sampai rusak. Karena penyebab kerusakan yang pertama adalah kita orang tua. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Ya, tidaklah anak yang dilahirkan kecuali berada di atas fitrah. Imam Nawawi mengatakan, ya
anna kulla mauludin mutahayyan lil Islam. Setiap anak itu sudah condong kepada Islam. Tapi ternyata yang merusak siapa? Orang tua. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi orang tua yang menyebabkan fitrah anak itu rusak. Karena itu pijakan pertama kita, ya, berkaitan dengan masalah ini, mengajarkan akidah, iman dan tauhid adalah yakini semua anak, termasuk anak kita itu udah berada di atas fitrah. Tugas kita adalah menjaga fitrah tersebut. Kemudian yang kedua, pijakan kedua, anak adalah amanat Allah yang harus dijaga semenjak hadir di muka bumi ini. Memang kita sebab Allah menghadirkan anak tersebut di muka bumi ini. Tapi bukan kita yang menciptakan, Allah yang menciptakan. Kita hanyalah sebab. Dan kita sebagai orang tua dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk Allah ini. Allah titipkan kepada kita sebagai orang tuanya. Jadi anak kita itu sejatinya bukanlah milik kita, bukan kepunyaan kita, tapi titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan berarti itu amanat, tanggung jawab yang harus kita emban, harus kita jaga, kita pelihara. Jadi tugas kita adalah menjaga amanat Allah tadi untuk kita persiapkan agar bisa menjalankan tujuannya Allah ciptakan di muka bumi. Apa tujuannya? Beribadah kepada Allah. Dengan kata lain, tujuan kita mendidik anak kita adalah memprepare mereka, mempersiapkan mereka untuk menjadi hamba Allah, menjadi Abdullah. Ya. Dan Allah Maha baik. Baiknya Allah adalah Allah tidak langsung memberikan taklif beban kepada anak-anak sebelum mereka ready, sebelum mereka siap, yaitu ketika mereka sudah mukallaf. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan dan mendidik mereka ketika mereka belum mukallaf itu tadi. Ketika mereka masih belum balik. Makanya sebelum balik, anak-anak itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan mereka adalah amanat. Nah, karena itu yang harus kita tanamkan di dalam mindset kita adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada kita melebihi daripada kapasitas kita. Artinya, ketika Allah memberikan amanat kepada kita berupa anak, berapapun jumlahnya, pasti kita sanggup untuk mendidiknya. Pasti kita sanggup untuk mengasuhnya. Pasti kita sanggup untuk menjalankan amanat tersebut. Nggak mungkin Allah memberikan amanat kepada kita sementara kita tidak sanggup untuk menjalankan amanat tersebut. Nggak mungkin. Jadi Allah sudah berikan kemampuan itu, potensi itu, instrumen itu, tools itu, equipment itu. Semua Allah sudah berikan kepada kita. Tinggal masalahnya kita mau mempergunakan tidak. Kita mau memberdayakan tidak potensi-potensi yang Allah berikan ini. Artinya kita sudah diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjadi orang tua yang sebaik-baiknya untuk anak kita. Tapi memang kita nggak sempurna memang. Kita banyak kekurangan kelemahannya. Karenanya kita itu diciptakan Allah menjadi makhluk sosial, makhluk yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Makanya Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian saling bekerja sama di dalam perbuatan yang bajik dan takwa. Jadi konsepsi yang perlu kita bangun di sini, ya ayyuhal ikhwah, wahai para orang tua, adalah anak amanat kita masing-masing. Kita yang berkewajiban untuk mendidik mereka. Tapi memang ternyata kita manusia yang lemah, kita nggak bisa memfasilitasi semuanya. Artinya kita butuh mitra, butuh partner, butuh teman. Nah, mitra kita adalah sekolah. Kita bermitra dengan mereka untuk memfasilitasi apa yang belum mampu atau tidak yang tidak mampu untuk kita berikan. Jadi sekolah itu konsepsinya bukan tempat penitipan. Ya, karena sebagian besar orang tua adalah menyekolahkan anak supaya anak menjadi soleh, supaya anak menjadi baik. Enggak. Soleh dan baiknya anak itu adalah di tangan Allah. Tapi tanggung jawab utama untuk akhdul asbab, ya, mengambil sebab kesolehan dan kebaikan anak kita orang tua. Ya. Nah, karena itu siapa yang menyekolahkan anak dengan paradigma menitipkan anak, berarti dia adalah orang yang kurang beradab kepada Allah. Bagaimana dikatakan kurang beradab? Bagaimana menurut Anda ketika ada orang misalnya, Anda punya orang yang Anda hormati, bos Anda misalnya, nitipin sesuatu kepada Anda yang berharga. Kemudian barang berharga yang dititipkan tersebut Anda titipkan lagi ke orang lain. Apakah itu orang yang beretika, beradab, orang yang amanat? Tentunya kita katakan tidak. Ya.
Karena apabila itu adalah sesuatu yang dititipkan oleh orang yang kita percaya, maka kita berusaha menjaganya. Ini kita ngomong tentang orang loh. Lantas bagaimana kalau itu titipan dari Allah Rabbul Alamin? Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, ketika kita mengajarkan anak tentang tauhid, berarti kita itu menjaga fitrahnya dan kita tuh mengajarkan mereka tujuan hidupnya. Tujuan hidup mereka adalah apa? Untuk beribadah kepada Allah. Dan menjadikan semua aktivitas mereka adalah dalam rangka untuk mencari ridhonya dan cintanya Allah. Dan esensi daripada ibadah itu adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ya. Nah, tauhid adalah haknya Allah. Karena itu apabila Anda, wahai orang tua, Anda mengajarkan tauhid kepada anak Anda, berarti Anda mengajarkan mereka untuk menunaikan haknya Allah. Karena itu orang tua yang mendidik anaknya untuk menunaikan haknya Allah, ingat, Allah tidak akan melupakan haknya Anda, wahai orang tua. Allah nggak akan lupakan hak Anda. Artinya, Allah akan balas semua kebaikan-kebaikan Anda. Hak Anda akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti misalnya hadis Mu'adz ya di dalam kitab Tauhid ya. Tentang hak Allah dan hak hamba. Nabi pernah bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Wahai Mu'adz, apa haknya Allah yang harus ditunaikan hamba dan apa haknya hamba yang akan ditunaikan Allah? Allahu wa rasuluhu alam, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi SAW mengajarkan ya haqqullah 'alal ibad, haknya Allah yang harus ditunaikan oleh hamba adalah apa? An ya'budallah ya wala yusyriku bi syai'ah. Hendaknya hamba itu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini haknya Allah. Dan apabila ini ditunaikan, maka Allah akan menunaikan haknya hamba. Apa itu? Allah ya alla yu'adzibu man la yusyriku bi syai'ah. Allah tidak akan mengadab siapapun yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan murka kepadanya. Allah tidak akan mengadab dia. Yang ada Allah malah ridho dan Allah cinta. Karena itu hamba yang Allah ridhoi dan Allah cintai, maka dia akan menjadi hamba yang berbahagia, yang beruntung. Nah, kemudian pijakan yang keempat, tauhid adalah pondasi segala sesuatu. Ya. Ibaratnya ketika Anda mengajarkan tauhid, berarti Anda membangun pondasi. Orang yang fokus membangun pondasi sebelum bangunan, yaitu amalannya, maka dia akan membangun bangunan yang kuat. Dia akan membentuk anak yang kuat, tangguh, tahan banting. Itu pondasinya, dan pondasi membutuhkan waktu. Tapi ternyata kebanyakan orang tua, mereka itu seringkali tertipu dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau kita lihat bangunan, pondasi itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Itu seringkali yang membuat manusia itu akhirnya mereka nggak begitu menaruh perhatian dengan pondasi. Yang dilihat adalah bangunannya. Wah, tinggi, bagus. Padahal yang menjadi titik tolak kuat atau tidaknya bangunan itu adalah pondasinya. Dan itu akan kelihatan ketika terjadi ujian, ketika terjadi bencana, ketika ada badai atau ada gempa, maka akan kelihatan mana yang pondasinya kuat dan mana yang tidak. Demikian pula manusia, bisa jadi ada orang kelihatan, masya Allah, hafalannya banyak, kemudian nilainya bagus. Tapi bisa jadi ketika dia kena satu ujian, dia langsung gampang jatuh, tersungkur, sulit untuk bangun. Kenapa? Karena nggak ada pondasinya. Sementara anak yang pondasinya kuat, mungkin dia terjatuh, tapi dia akan mudah lagi untuk bangkit kembali. Kenapa? Karena dia punya pondasi yang kuat. Karena itu ketika Anda mengajarkan tauhid pada anak Anda, berarti Anda membangun pondasi. Kemudian pijakan kelima. Tauhid itu sejatinya adalah membangun koneksi dengan Allah, membangun hubungan dengan Allah. Istilahnya hablum minallah, Kalau kita ngomong koneksi, ada koneksi vertikal, itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang membangun koneksi dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan membantu dia untuk membangun koneksi dengan selainnya. Siapa yang memperbaiki koneksinya dengan Allah, man aslaha ma bainahu wa bainallah, siapa yang memperbaiki hubungannya, koneksinya dia dengan Allah, maka Allah akan membantu dia untuk memperbaiki hubungannya dengan selainnya. Karena itu, wahai orang tua, apabila Anda mendapati bahwasanya Anda kesulitan nih untuk
menasehati anak, berbicara dengan anak, dia cenderung nggak mau dengerin Anda, dia nggak mau mendengarkan Anda, berarti titik tolak yang pertama harus kita lihat adalah kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah terlebih dahulu. Ya, itu pondasi pertama. Karena apabila hubungan kita dengan Allah baik, Allah akan memudahkan kita untuk membangun koneksi kita dengan selain Allah. Ya. Kemudian pijakan yang keenam, tauhid itu adalah pendidikan hati. Ya, tauhid itu adalah pendidikan hati. Hati itu ibarat raja bagi anggota tubuh. Ya. Jadi apabila idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila baik hati itu, maka jasmaninya seluruhnya akan baik. Demikian pula wa idza fasadat, apabila rusak maka fasadal jasadu kullu. Maka seluruh anggota tubuhnya juga akan rusak. Oleh karena itu, pendidikan hati adalah pendidikan yang mendasar, terutama untuk anak usia dini. Nah, kemudian pijakan yang ketujuh, tauhid adalah kunci segala kebaikan, keselamatan, kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan di akhirat. Apabila Anda ingin mendapatkan kebaikan, keselamatan, kebahagiaan, ketenangan di dunia dan di akhirat, maka tauhid adalah kunci. Nah, oleh karena itu orang tua yang tidak mengajarkan tauhid dari semenjak dini, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan ini, tidak akan mendapatkan kebahagiaan, ya, tidak akan mendapatkan ketenangan dan keselamatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua sekarang, kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua adalah ketika orang tua tidak menjadi qudwah, tidak menjadi teladan bagi anaknya. Ya, kita lihat realita nih. Sebagian orang tua itu tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya. Padahal kita tahu anak itu metode belajar pertama kalinya itu muqallid, meniru, mencontoh, mimikri, menduplikasi, mengcopy paste. Seperti spons dia menyerap semua apa yang ada di sekitarnya. Nggak peduli mau baik ataupun buruk. Makanya alangkah benarnya ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, ya, inna uyunahum ma'qudatun bi'ainika. Sesungguhnya, ya, pandangan-pandangan mata anak-anakmu itu terikat dengan pandanganmu. Wal hasanu 'indahum ma fa'alta wal qabihu 'indahum ma tarakta. Yang baik bagi mereka apa yang kau kerjakan. Yang buruk bagi mereka apa yang kau tinggalkan. Karena itu mereka itu melihat kebaikan dan keburukan, standar mereka pertama kali adalah melihat kita, orang tua. Karena mereka belum tamyiz. Allah belum berikan kemampuan untuk tamyiz. Belakangan berkembangnya tamyiz itu. Ya, karena yang berkembang pertama kali adalah indera pendengarannya dulu, kemudian penglihatan, baru kemudian pemahaman, kognisi. Ini Allah sebutkan secara berurutan selalu tentang masalah indera ini di dalam Al-Qur'an. Pendengaran dulu, kemudian penglihatan, baru kemudian al-afidah. Banyak dalilnya, diantaranya An-Nahl tadi, ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Itu selalu berurutan. Ya. Makanya anak-anak ketika di usia awal, ya, ketika masih janin, berada di rahim dan kemudian dilahirkan bayi hingga disapih, itu sebenarnya fase yang baik bagi mereka untuk ditasmi' dan ditalqin. Kita stimulasi pendengarannya. Baru kemudian setelah itu mereka akan menjadi sosok pengamat yang luar biasa dan mereka akan mencontoh apa yang mereka lihat. Orang tua yang tidak bisa menjadi contoh itu akan membahayakan. Karena kaidah pendidikan adalah nggak bisa lepas dari yang namanya uswah. Ya, al-uswatul hasanah. Bahkan kata para ulama, ahli pendidikan, al-uswatul hasanah muqaddam. Contoh yang baik itu lebih dikedepankan, lebih didahulukan alal mau'izatil hasanah, dibandingkan nasihat yang baik. Bahkan juga ada di antara para ulama kita yang mengatakan bahwa al-uswatul hasanah ablagh wa anfa min alafil mawa'id. Ya, nasihat, maksud saya, contoh yang baik itu lebih gamblang, lebih efektif daripada ribuan nasihat. Karena apa yang mereka lihat itulah yang lebih dominan mempengaruhi mereka daripada apa yang mereka dengar. Nah, di sini ada beberapa pijakan. Pijakannya adalah pertama kita lihat nih dari surat At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Seruan Allah pertama kali adalah kepada siapa? Kepada kita sendiri sebelum kepada yang lainnya. Ya, konsep akrab fa akrab, yang paling dekat dengan diri kita siapa? Bukan anak kita, bukan istri kita, bukan. Tapi diri kita sendiri, itulah yang paling dekat dengan diri kita. Dan diri kita sejatinya juga adalah titipan Allah, ciptaan Allah, bukan milik kita.
Allah juga akan ya meminta pertanggungjawaban atas mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, semuanya akan menjadi saksi dan Allah akan meminta pertanggungjawaban. Karena ya orang-orang yang melakukan kemaksiatan disebut dengan man dzalama nafsahu, orang yang menganiaya dirinya sendiri. Menganiaya dirinya sendiri. Karena dia gunakan ini titipan-titipan Allah untuk keburukan, untuk kemaksiatan. Karenanya titik tolak perbaikan adalah harus diawali dengan diri. Ibda binafsika, mulai dari diri Anda pertama kali. Karena apabila Anda yang mengawali, berarti Anda bersyukur kepada Allah atas diri Anda. Diri Anda adalah ciptaan Allah. Dan Anda mensyukurinya. Dan ketika Anda mengawali diri Anda, maka Anda pun juga menghargai diri Anda. Ya. Dan Anda juga berupaya untuk menempatkan diri Anda di tempat-tempat yang mulia. Tidak di tempat-tempat yang buruk. Ya. Nah, kemudian pijakan kedua, seseorang yang tidak mampu memperhatikan dirinya, maka akan sulit memperhatikan orang lain. Karena kaidah di dalam melakukan perubahan harus diawali dengan diri. Makanya ketika di dalam pesawat, ketika kita dijelaskan tentang kondisi-kondisi darurat ya, pertolongan pertama, sebelum kita menolong orang lain, kita menolong diri kita dulu. Kayak masker oksigen turun, maka kita pakai dulu sebelum kita menolong orang lain. Karena apabila kita nggak menolong diri kita nggak akan bisa menolong orang lain. Maka kita tolong dulu diri kita, baru kemudian kita bisa menolong orang lain. Juga demikian bahwasanya islahun nafs ya, memperbaiki diri, itu harus diawali dari diri kita pertama kali. Karena nggak mungkin kita bisa mensolehkan orang lain sebelum kita mensolehkan diri kita sendiri. Ya, kita nggak bisa memperbaiki orang lain sebelum kita memperbaiki diri kita sendiri. Kita nggak bisa mencintai orang lain sebelum kita mencintai diri kita sendiri. Diri kita perlu dicintai. Mencintai diri itu bukan narsis, bukan. Narsis itu malah maghrur, tertipu dengan diri. Karena orang yang mencintai diri berarti dia orang yang mengenali dirinya, mengakui bahwasanya dirinya adalah milik Allah, yang harus dia jaga, yang harus dia syukuri, ya, yang harus dia pelihara, ya. Dia sayang dengan dirinya, dia nggak ridho dirinya jatuh ke hal-hal yang membinasakan atau yang membahayakan, dan dia ingin dirinya berada di tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang tinggi dekat dengan Allah. Ya, itu orang yang mencintai diri di dalam Islam. Dan orang yang mencintai diri, dia akan bisa mencintai orang lain. Makanya Nabi SAW mengajarkan tentang konsep empati, itu diawali dengan kita mengenali diri kita dan kita cinta dengan diri kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, tidaklah dikatakan sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya seperti apa yang dia cintai untuk dirinya. Artinya dia tahu apa yang dia cintai untuk dirinya. Maka itulah yang dia harapkan ya ada pada saudaranya. Demikian pula ketika Anda punya anak, maka juga sama, ya. Orang tua itu menginginkan kebaikan untuk anaknya, tapi kebaikan itu hendaknya haruslah sudah ada di dalam diri kita. Maksudnya kita berupaya untuk menghadirkan kebaikan itu dari diri kita. Kemudian yang keempat, ilmu nggak akan bermanfaat apabila nggak diamalkan. Ya, ilmu nggak akan bermanfaat. Kita belajar, ngaji, pagi sampai malam, tapi nggak dipraktekkan, nggak bermanfaat. Allah nggak akan menghisap ilmu kita, yang dihisap oleh Allah amal kita. Bukan ilmu yang dihisap Allah, tapi amal. Karenanya ilmu yang tidak diamalkan sia-sia, percuma. Bahkan ini cirinya al-maghdubi alaihim. Mereka yang Allah murkai, punya ilmu nggak dipraktekkan. Sementara amal tidak akan bisa istiqomah, tidak akan bisa lurus tanpa ilmu. Amal kita nggak akan benar kalau tidak diawali dengan ilmu dan diiringi dengan ilmu. Beramal tanpa ilmu, percuma, sia-sia, bahkan sesat. Makanya ini cirinya orang-orang yang ad-dhalin, orang-orang yang tersesat. Karena itu makanya kita harus mengkombinasi antara ilmu dan amal. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, hafizahullah taala, al-amalu ya al-ilmu wal amalu kal qadamaini. Ilmu dan amal itu seperti dua telapak kaki kita. Harus berjalan, beriringan tapi bergantian. Karena kalau kanan kirinya barengan itu bisa jatuh. Namanya bukan berjalan, melompat. Ya, hendaknya diawali dulu dengan langkah ilmu. Kemudian
amal mengikuti. Ilmu, amal mengikuti. Demikian seterusnya. Nah, apabila kita mengkombinasi ilmu dan amal, maka kita akan menjadi teladan bagi anak kita. Kenapa? Karena kita mempraktekkan ilmu. Mempraktekkan ilmu berarti kita akan menjadi uswah, menjadi teladan. Kemudian pijakan yang kelima, mendidik anak dengan keteladanan itu lebih efektif dan berpengaruh daripada ribuan nasihat atau perkataan. Sebagaimana tadi dinasihatkan oleh para ulama, al-uswatul hasanah ya ablagh wa anfa min alafil mawaid. Ya. Yang namanya contoh yang baik itu jauh lebih efektif daripada ribuan nasihat. Kemudian orang tua adalah wujud konkret dari suatu konsep pendidikan atau pengajaran. Anak-anak itu butuh sesuatu hal yang mudah mereka pahami. Dan sesuatu yang mudah mereka pahami itu sesuatu yang sebenarnya konkret. Abstrak itu suatu hal yang sulit. Ya, karena untuk memahaminya itu butuh proses. Makanya di dalam metode pembelajaran di dalam agama kita, itu ada namanya tamtsil. Tamtsil itu adalah proses untuk takribul faham, yang mendekatkan pemahaman dengan cara kita mengkonkretkan yang abstrak. Meskipun ini memang ada kaidahnya, ya. Dan ini memang bahasanya cukup panjang sebenarnya. Ya, jadi intinya keteladanan itu wujud konkret suatu ilmu yang cenderung abstrak, sehingga itu akan lebih mudah ditiru dan dicontoh. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan kalamnya, wahyunya, Allah tidak turunkan begitu saja. Allah nggak turunkan oleh malaikat, kemudian dijadikan buku, kemudian diberikan kepada manusia. Tidak. Tapi Allah pilih di antara manusia ini siapa yang bisa mengemban ya wahyunya tadi. Untuk apa? Untuk menerjemahkan wahyunya agar bisa dipraktekkan oleh manusia. Makanya para nabi dan rasul itu dari bangsa manusia. Bukan dari bangsa malaikat atau bangsa jin, enggak. Ya, tapi dari bangsa manusia. Kenapa? Agar nggak ada alasan bagi kita, umat manusia, kita nggak mampu mencontohnya. Kenapa? Karena para nabi dan rasul manusia. Sama seperti kita, berarti kita bisa mencontoh mereka. Ya. Dan mereka itulah wujud konkret daripada kebaikan dari wahyu yang Allah turunkan. Makanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang akhlaknya Nabi, apa kata Ibunda Aisyah? Wa kana khuluquhul Qur'an. Nabi SAW itu akhlaknya adalah Al-Quran, karena beliau adalah yang menerjemahkan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu terwujud di dalam keseharian beliau. Sehingga itu lebih mudah dipahami dan lebih menancap di dalam hati. Demikian pula ketika Anda ingin mengajarkan suatu kebaikan, maka Anda yang pertama kali harus menerjemahkan kebaikan itu di dalam akhlak, perangai, dan perbuatan Anda. Agar bisa lebih menancap di dalam sanubari mereka. Kemudian pijakan yang berikutnya adalah anak dalam perkembangannya adalah sosok peniru dan pencontoh yang hebat. Mulai dari dia menirukan apa yang dia dengar, kemudian dia akan meniru, mencontoh apa yang dia lihat. Jadi metode belajar ya, ini disebutkan oleh banyak ulama, seperti Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan di dalam Al-Wajiz fi Tarbiyah. Metode belajarnya anak-anak itu adalah apa? Muhakah. Muhakah itu mimikri, meniru, mencontoh. What they see, they learn. Apa yang mereka lihat, mereka pelajari. Nah, jadi kita harus berhati-hati di hadapan anak-anak kita. Ya, karena mereka menyerap apa yang ada di sekeliling kita, termasuk apa yang kita lakukan. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah tidak ada kerjasama dan berbagi peran antara suami dan istri. Semuanya kerja sendiri-sendiri. Padahal namanya suami istri, itu bermitra, berpartner. Harus melangkah bersama, punya tujuan yang sama, punya arah yang sama. Seharusnya juga punya program-program yang sudah disepakati bersama agar sama-sama bisa saling kerjasama gitu loh. Ternyata realitanya sebagian keluarga, diantaranya para suami itu yang egois, semua urusan pendidikan didelegasikan kepada istri. Apa alasannya? Alasannya al-ummu madrasatul ula idza a'dattaha a'datta sya'bil a'raq ya. Ibu itu adalah sekolah, apabila engkau siapkan maka engkau menyiapkan generasi yang harum. Ya, generasi yang baik, generasi yang mulia. Berarti ibu yang ngurusin pendidikan, aneh cuman kerja doang, aneh cari nafkah. Ini konsepsi yang keliru berat, keliru besar. Bahkan Anda wahai laki-laki, wahai Anda para suami, tanggung jawab Anda itu lebih besar daripada tanggung jawab istri. Karena Anda juga bertanggung jawab tentang istri Anda dan anak Anda. Istri Anda hanya bertanggung jawab tentang anaknya, ya, tentang anak. Dia nggak bertanggung jawab tentang Anda. Istri berkewajiban untuk mendidik
mengajarin anak. Anda berkewajiban untuk ngajarin anak dan ngajarin istri. Ya. Jadi tanggung jawab Anda lebih besar. Nah, karena itu makanya kita harus memahami nih peran kita, tanggung jawab kita. Laki-laki itu pemimpin atas keluarganya. Pemimpin ra'in. Ya, dikatakan ra'in ya. Jadi warrajulu ra'in ya ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Kata ra'in itu artinya pemimpin. Makna asalnya al-hifdzu itu berasal dari kata apa? Dari kata yang artinya gembala. Ya. Nah, itu kalau kita perhatikan ya, hikmahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, beliau menerangkan tentang kenapa Nabi SAW itu menyebutkan kata ra'in. Karena di dalam aktivitas menggembala itu banyak sekali manfaatnya, mulai dari mengawasi, mengayomi, menjaga, memelihara, ya, kemudian juga apa namanya dari sisi ketawaduan, kesabaran dan seterusnya. Makanya para nabi dan rasul itu umumnya mereka dahulu sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul adalah para penggembala. Ya. Dan juga mas'ul. Mas'ul itu artinya yang akan dimintai pertanggungjawaban. Allah akan minta pertanggungjawabannya. Dan juga pelindung. Allah ketika di dalam At-Tahrim mengatakan ku anfusakum, ku itu dari kata wiqayah, ya, waqah. Artinya melindungi. Dan tugas melindungi yang paling besar itu ada pada kita laki-laki, suami. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Quran memberikan potret pendidikan yang hampir semuanya dari sosok ayah. Coba Anda perhatikan. Kalau Anda ingin mempelajari tentang parenting Quran, di dalam Al-Quran, hampir semuanya laki-laki. Mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya terhadap putranya, Ismail alaihissalam, Yakub alaihissalam, Zakaria, kemudian belum lagi Luqman, belum lagi Imran, dan seterusnya. Hampir semuanya laki-laki. Wanita hanya disebut sedikit. Ya kalau nggak salah cuma 2. Ya. Itu cuma 2 saja yang bisa diambil faedahnya di dalam masalah pendidikan, ya. Yakni Maryam dan Ummu Musa, ya. Kemudian yang ketiga, laki-laki adalah mudir, kepala sekolah. Kalau kita katakan istri adalah guru, mudarrisah, murabbiyah, muallimah. Tapi kepala sekolahnya adalah Anda laki-laki, para suami. Ibaratnya bahtera, Anda para suami adalah nahkodanya, istri adalah asisten Anda. Ibaratnya pesawat, Anda adalah pilotnya, istri juga asisten Anda, ya. Kemudian anak adalah buah hati dari Anda dan istri berdua. Karena kehadiran anak itu bukan cuma dari istri, bukan cuma dari suami, tapi dari berdua. Hasil dari berdua, buah cinta dari berdua. Karena itu harus hadir kedua-duanya di dalam pendidikan. Harus bertanggung jawab kedua-duanya. Ya, harus ada kebersamaan dan pembersamaan dari kedua-duanya. Kemudian yang kelima, anak butuh sosok ayah dan ibu untuk belajar. Karena mereka akan belajar, termasuk belajar seksualitas, tentang peran gendernya, itu dari kedua-duanya. Ya, mereka belajar tentang kodrat mereka sebagai laki-laki atau wanita, itu nggak bisa cuma dari salah satunya, harus kedua-duanya. Apabila salah satunya hilang, itu berbahaya. Itulah seringkali yang menyebabkan terjadinya anomali di dalam pemahaman tentang gender. Akhirnya mengalami disorientasi gender. Kemudian pijakan yang keenam, istri bukanlah pelayan. Ini perhatikan nih, bukan khadimah, bukan pelayan. Dan juga bukan sekedar pelengkap. Tapi istri adalah mitra dan partner hidup. Makanya istri disebut di dalam Al-Quran itu sahibah. Allah sebutkan di dalam sejumlah ayat. Di dalam surat Al-Ma'arij, di dalam surat Al-Jin, di dalam surat Abasa misalnya. Ya, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ya, hari di mana ketika itu seseorang menjauh ya dari saudaranya, ya, dari ibu dan bapaknya, dan dari sahibah, dari istri dan anaknya. Dikatakan sahibah, berarti sahib. Namanya sahib itu ada musahabah. Musahabah itu artinya pembersamaan. Dan kata para ulama, yang namanya sahib harus ada mulazamah. Harus mulazamah. Harus ada pembersamaan. Harus ada murafaqah, pendampingan. Harus ada muasyarah, ya, pergaulan. Harus ada munasohah, saling menasehati, ya. Itulah sahibah.
Jadi bukan kerja masing-masing atau istri dianggap sebagai pelengkap. Makanya posisi istri itu sebenarnya bukan di belakang, tapi di samping kita laki-laki. Dan laki-laki yang menentukan. Ya, kadang-kadang dalam suatu kondisi kita perlu meletakkan istri di depan. Apabila itu hal-hal yang baik, maka kita letakkan dia di depan. Dan apabila itu hal-hal yang beresiko, kita letakkan dia di belakang agar kita dulu yang menghadapi resiko. Tapi secara asal dia berada di sisi kita, di samping kita. Ya. Jadi kita harus bermitra dengan istri kita mulai dari dunia sampai nanti di akhirat, di surga. Mitra kita sehidup sesurga. Yang tugasnya adalah harus saling menjaga, melengkapi dan bekerja sama. Makanya ya, kita diibaratkan satu dengan yang lainnya itu adalah seperti apa? Seperti libas, seperti pakaian, ya. Ya, seperti baju. Kita saling menutupi satu dengan yang lain. Kemudian pijakan yang ketujuh adalah suami istri hendaknya memiliki metode dan cara pendidikan yang telah disepakati bersama agar tidak muncul konflik-konflik di hadapan anak. Artinya, Anda harus memiliki konsep mendidik yang disepakati gitu loh. Yang sama-sama ya, ayah dan ibu itu sama-sama mereka menjalankan peran masing-masing. Nah, kita lanjutkan ya. Ini udah 2:30 ternyata ya. Kita ringkas-ringkas lagi ya. Kesalahan berikutnya adalah tidak wise, tidak bijak di dalam mendidik anak. Kita lihat realita fakta. Banyak orang tua mendidik anak itu dengan cara yang tidak bijak. Sekedar paksaan, bahkan menggegas anak, ngegas anak, mendrilling anak, pengen serba instan. Sehingga apa? Akhirnya anak itu seakan-akan sesuatu yang harus ditumbuhkan dengan cepat-cepat. Akhirnya muncullah generasi karabitan. Kenapa? Karena seakan-akan diberi karbit. Dan sesuatu yang digegas biasanya akan cepat busuk. Ya, akan cepat busuk. Umumnya, Anda misalnya Anda lihat ini, sayur atau buah-buahan yang dibikin cepat matang, cepat busuk. Bahkan juga sekarang hewan ternak seperti ayam, ya. Kalau dulu saya sempat ini ya lihat ya, itu dari DOC, day old chicken, itu butuh waktu sekitar 40 hari. Sekarang itu cuma 18 hari, udah bisa panen. Tapi coba Anda perhatikan kualitasnya. Kualitasnya itu jelek, nggak baik. Ya, kenapa? Karena udah banyak suntikan, banyak hormon dan lain sebagainya. Karena segala sesuatu yang digegas itu nggak baik, apalagi pendidikan anak. Tapi ternyata manusia itu kebanyakan suka tergesa-gesa, ya. Makanya Allah sebutkan wa kanal insanu ajula. Manusia itu memang tabiatnya itu suka cepat-cepatan, tergesa-gesa. Sementara kita tahu sebagaimana kata Nabi al-istijal minasyaitan. Istijal itu adalah dari syaitan. Ya, sementara at-ta'ani min Allah, sementara ketenangan itu dari Allah. Karena kita pahami pijakan yang pertama. Hikmah kunci kesuksesan. Apabila Anda ingin sukses, harus hikmah. Dan hikmah itu karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Di antaranya Luqman. Luqman sosok yang bisa kita ambil. Walaqad atayna Luqman al-hikmata nishkur lillah. Sungguh kami telah karuniakan kepada Luqman itu hikmah. Itulah di antara sebab kesuksesan pendidikan Luqman terhadap anak-anaknya. Hikmah. Kemudian apa itu hikmah? Kita harus pahami ini konsepnya. Hikmah itu adalah wad'u syai' fi mahallihi al-munasib. Yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan waktunya. Itu adalah hikmah. Dan hikmah itu kata Al-Hafidh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ya adalah fi'lun ma yanbaghi. Melakukan sesuatu yang tepat. Artinya harus ada ilmunya. Ya, alal wajhil ladzi yanbaghi. Dilakukan dengan cara yang tepat. Artinya harus ada metodenya, thoriqahnya, manhajnya, kurikulumnya. Fil waqtil ladzi yanbaghi, di waktu yang juga tepat. Artinya harus memperhatikan momen, timing. Itu hikmah. Ya. Dan Ibnu Qayyim juga menyebutkan hikmah itu ada 3 rukun. Apabila tidak ada salah satunya, maka akan runtuh hikmah itu. Pertama ilmu. Lawannya jahil. Artinya orang yang hikmah harus alim, harus punya ilmu. Nggak punya ilmu, nggak akan bisa hikmah. Yang kedua, hilmu, santun. Ya, lawannya atoisya, keras, bengis. Ya. Nah, sebagaimana dikatakan al-ilmu bita'allumi wal hilmu bitahallumi. Ilmu itu diperoleh dengan cara belajar. Kesantunan al-hilmu juga diperoleh dengan cara kita berlatih. Melatih untuk santun bisa. Ibaratnya ilmu adalah paket, package-nya, ilmu itu adalah ya penghantarnya, kurirnya. Kurir yang mengantarkan paket. Kalau Anda punya paket, nggak ada yang nganterin, percuma. Ya,
Dan yang nganterin ini juga harus benar gitu loh. Nah, makanya ilmu apabila tidak dihantarkan dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, maka nggak akan diterima. Ya, karena yang Nabi SAW itu adalah seorang yang santun, yang layyina, yang lemah lembut. Makanya Allah menyebutkan, ya, fabima rahmati minallahi linta lahum. Ya, yaitu dengan lantaran rahmat dari Allah lah kamu itu, wahai Muhammad, bersikap layyinah, bersikap lemah lembut. Ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau seandainya engkau itu berhati keras, bersikap bengis, apa dampaknya? Dan faddu min haulik, niscaya mereka akan berlari menjauh darimu. Karena ya kalau Anda perhatikan, apabila Anda menyampaikan sesuatu, anak Anda nggak mau dengar, anak Anda cenderung menghindar, berarti ada yang keliru di situ. Mungkin kita punya ilmunya, konten yang kita sampaikan, tapi ternyata caranya itu kurang santun, kurang benar. Kemudian yang ketiga, rukun ketiga, ta'anni, tenang, al-anatu. Lawannya adalah ya istijal, tergesa-gesa. Berarti ini mengharuskan kita harus sabar. Namanya pendidikan itu mengikuti proses. Makanya dikatakan oleh para ulama, ya, tarbiyah itu artinya apa? Tablighu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an. Menghantarkan sesuatu sedikit demi sedikit sampai ke tingkat optimalnya. Itulah namanya tarbiyah. Jadi mendidik itu proses. Kalau mendadak itu tahu, ya, maksudnya yang dijual itu tahu goreng, digoreng dadakan. Nah, itu baru, ya, itu bukan mendidik, itu baru mendadak. Dan nggak bisa instan. Kalau instan itu ya mie goreng. Makanya mie instan itu biasanya banyak madorotnya juga. Kemudian juga hikmah itu ya mengharuskan kita bersikap ilmiah. Di antaranya kita harus tahu ini tentang ya 5W 1H. Why, what, where, when, whom, how. Artinya kita harus tahu sebelum melakukan sesuatu, kenapa kita melakukannya. Kemudian apa yang akan kita sampaikan atau kita lakukan. Di mana kita melakukannya, kapan kita lakukannya, untuk siapa, bagaimana. Nah, itu hal yang perlu kita ketahui. Kemudian yang keenam adalah hikmah mengharuskan orang tua tahu kondisi anak. Anak itu unik, istimewa. Jangan dibanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Ya, punya kelebihan, punya kekurangan, fokus pada kelebihannya, tutupi kekurangannya. Mereka punya bakat, ya, punya mawahibah yang unik. Cari tahu, gali, dan fokus pada bakatnya. Mereka juga punya potensi. Maka juga terus gali potensinya agar mereka bisa meraih maharoh atau keterampilan atau skill. Ya. Kemudian hikmah mengharuskan adanya pengetahuan tentang prioritas, ya, mana yang al-aham fal muhim. Mana yang paling penting dulu di antara yang penting-penting. Nah, itulah hikmah. Kemudian yang kelima, orang tua yang nggak punya aturan dan perhatian di dalam mendidik anak. Nggak punya nizam, nggak punya ihtimam. Realitanya, orang tua mendidik anak dengan aturan yang ketat, yang mengekang, sehingga anak menjadi bermasalah, suka memberontak. Sementara ada orang tua yang juga terlalu permisif. Ya, anak tidak diberikan aturan. Nah, pijakannya, agama kita mengajarkan pentingnya aturan. Adanya larangan, adanya perintah. Itu aturan. Aturan ini menunjukkan perhatian. Kalau kita tidak perhatian dengan anak kita nggak akan memberikan aturan. Karena itu aturan harus diiringi dengan perhatian. Ya. Kemudian perhatian tanpa ada aturan, kita cuma memberikan perhatian, kasih sayang, tapi nggak dikasih aturan. Maka ini akan membawa kepada fauda, chaos, kacau. Anak nggak tahu aturan. Nah, ini tipikal orang tua permisif. Atau orang tua yang cuma ngasih aturan tapi nggak ada perhatiannya. Ya. Nah, ini akan melahirkan anak-anak yang suka memberontak. Tamarrud, atau anak yang terkekang. Tapi di dalam dirinya dia ingin melepaskan diri. Nah, ini adalah tipikal orang tua yang tiran dan diktator. Nah, oleh karena itu harus diberikan perhatian dan aturan bersama-sama. Inilah yang akan membangun respect dan tanggung jawab pada anak. Dan ketika Anda membuat aturan, libatkan anak agar membuat kesepakatan. Kenapa? Karena ketika Anda membuat aturan, Anda libatkan anak untuk bersepakat, maka yang pertama Anda mengajarkan anak untuk mengenali dirinya. Anak akan tahu apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan, dan dia belajar untuk mengungkapkannya.
dia mengungkapkan gagasannya, perasaannya dia, keinginannya dia, dan anak akan belajar bernegosiasi di dalam menghadapi keinginannya atau masalahnya, ada problem-problemnya. Kemudian anak juga akan belajar untuk berkomitmen dan konsisten. Dan anak juga belajar untuk menghadapi konsekuensi apabila gagasannya ditolak, atau dia misalnya melakukan kesalahan, atau dia melanggar, dia akan belajar konsekuensi. Nah, itu penting. Nah, kemudian kita menuju ke dua yang terakhir. Yang keenam adalah orang tua yang terlalu lebay, berlebihan di dalam memberikan hukuman kepada anak. Ini juga bisa merusak. Banyak orang tua itu mudah kasih hukuman kepada anak. Sampai-sampai dikit-dikit kasih hukuman fisik. Kenapa? Karena sebel, jengkel, marah, emosi. Padahal menghukum nggak boleh dalam kondisi marah. Nggak boleh. Anda menghukum anak Anda dalam kondisi marah, itu sebenarnya nggak boleh. Karena menghukum itu sejatinya kan ingin mendidik mereka. Ya, ketika Anda melakukan hukuman fisik, itu tujuannya untuk apa sih? Ta'dib, bukan ta'dzib. Mendidik, bukan menyiksa mereka. Ya, tujuan Anda adalah untuk apa? Untuk mengajari mereka, bukan intiqam, bukan karena Anda dendam, jengkel, marah, enggak. Karena itu pijakan yang harus dipahami oleh orang tua adalah hukuman adalah bentuk perhatian, cinta kasih, dan pendidikan. Bukan sekedar luapan kemarahan, kejengkelan, atau untuk menyiksa anak, ta'dziban, bukan. Kemudian yang kedua, hukuman itu enggak satu, enggak sama. Bervariasi, bertingkat-tingkat, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan jenis kesalahan, sesuai dengan pelaku kesalahan, usianya. Itu harus kita perhatikan. Tidak semua kesalahan itu dihukumi dengan hukum yang sama. Itu namanya nggak adil, nggak bijak, nggak ilmiah, bahkan zalim. Ya. Kemudian yang ketiga, hukuman itu tidak selalu dalam bentuk hukuman fisik atau hukuman verbal, bentakan, marah dan lain sebagainya. Apa maksudnya dibentak? Ya enggak. Hukuman itu bisa dalam bentuk yang lainnya. Seperti contoh pandangan mata. Anda memicingkan mata misalnya, menunjukkan Anda nggak suka, itu juga hukuman. Ya, atau Anda membuang wajah, atau Anda menghajar selama beberapa saat, anak Anda diamkan, atau Anda membatasi, ya, tahdidan, misalnya Anda batasi waktu bermain dia, ya, atau Anda melarang selama beberapa waktu, ya, aktivitas-aktivitas yang dia senangi, ya, itu adalah diantara bentuk menghukum. Juga misalnya Anda tidak memberikan apa yang dia sukai. Misalnya dia suka pisang goreng nih. Karena dia melakukan kesalahan, maka hari ini kamu tidak dapat pisang goreng sebagai bentuk hukuman. Itu boleh. Ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa prinsip sebelum kita menghukum anak. Yang pertama, ya, sebelum kita langsung memberikan hukuman, kasih tahu dulu nih aturannya. Ini boleh, ini enggak boleh. Kenapa? Ini khusus ya anak-anak yang memang ya masih tufulah khususnya, yang masih belum tamis ya. Jadi anak nggak boleh dihukum atas sesuatu yang dia belum tahu. Makanya kalau ada anak melakukan kesalahan, maka kita tegur dulu, cari tahu dulu dia ngerti atau enggak langsung tiba-tiba dikasih hukuman. Kemudian yang kedua, memberikan hukuman itu bertahap. Mulai dari yang ringan dulu sampai ke yang berat. Enggak langsung dikasih hukuman berat. Ya juga melihat kondisi kesalahannya, jenis kesalahannya. Kemudian yang ketiga, ya, ketika menghukum, itu kita menghukum atas dasar perbuatan anak. Ya, bukan karena ya sosok anak itu sendiri. Bukan karena kita kesel atau benci dengan si anak itu, tidak. Tapi karena perbuatannya. Ini kaidahnya ahlu sunnah ini. Di dalam menvonis. Makanya para ulama itu membedakan al-hukmu 'alal ain wal hukmu 'alan naw'. Ya, atau al-hukmu 'alal fi'li wal hukmu 'alal fa'ili. Jadi membedakan antara hukum atas perbuatan dengan pelaku. Vonis ya atas bentuk dari perilaku dengan menvonis pelakunya. Makanya kaidahnya ya yang disebutkan oleh para ulama ya sebagaimana yang sering disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, laisa kullu man waqa'a fil bid'ati waqa'at al-bid'atu alaihi. Tidaklah setiap orang yang jatuh kepada perbuatan bid'ah otomatis menjadi mubtadi. Demikian pula ya, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaihi. Tidak ada setiap orang yang jatuh kepada perbuatan kekufuran maka dia otomatis menjadi orang kafir. Ini kaidah umum ini, dasar. Artinya ketika anak kita misalnya jatuh kepada kesalahan, dia berbohong,
maka jangan langsung kita vonis kamu pembohong. Misalnya dia mencuri, kamu pencuri, ya. Jadi kita harus lihat dulu nih, kita perbaiki perbuatannya tanpa perlu kita menvonis orangnya, ya. Nah, ini secara asal demikian. Kemudian juga konsistensi di dalam menghukum. Artinya ketika kita punya aturan, ada pelanggaran, kita harus konsisten, harus tega. Tega dalam rangka kebaikan. Nggak mudah berubah-ubah pikiran atau pelin-pelan. Sehingga akhirnya aturan itu menjadi aturan yang nggak berguna gitu loh. Ancaman-ancaman kosong. Kemudian memaafkan anak apabila anak telah mengaku kesalahannya ataupun bertaubat. Ini penting. Allah Al-Ghafur. Allah itu Maha Pengampun. Ketika ada yang bertaubat, Allah ampuni. Maka kita pun belajar juga apabila anak salah kemudian dia bertobat, maka kita maafkan dia. Ya. Nah, tentunya setelah anak belajar menghadapi konsekuensi dari perbuatan. Tujuan kita menghukum itu apa sih? Agar mereka sadar apa akan kesalahannya, ya. Kemudian adil di dalam menerapkan hukuman. Artinya tidak terlalu lunak sehingga meremehkan, tidak terlalu keras sehingga menzalimi anak. Kemudian yang terakhir nih. Ya. Nah, yaitu kalau tadi berlebihan di dalam menghukum, sekarang berlebihan di dalam memuji, mengapresiasi. Lebay di dalam memuji anak. Banyak orang tua itu begitu berlebihan nih ketika memuji anaknya. Dengan pujian-pujian setinggi langit. Akhirnya anak menjadi apa? Menjadi suka makan puji, menjadi ujub, menjadi lupa diri, menjadi besar kepala, kemudian melakukan sesuatu dengan pamrih. Yaitu bahayanya kalau kita memuji berlebihan atau tidak di atas pijakan dan koridor yang benar. Apa pijakannya? Pertama, ketika Anda ingin memuji, kaitkan selalu pujian atau apresiasi sebagai bentuk karunia, pemberian, dan izin dari Allah. Misalnya dia sukses melakukan sesuatu, maka kita katakan, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kita sebut dulu nama Allah. Kemudian kita katakan, ya Allah, ya Alhamdulillah ya nak, Allah mudahkan kamu, Allah berikan kamu kemudahan, Allah tolong kamu. Seharusnya demikian. Nggak langsung, wih hebat, anak Umi memang hebat, anak luar biasa, paling pintar sedunia, ya, dan sebagainya. Itu malah membahayakan anak itu. Kita sadar nggak sadar, kita menyembelih dia sebenarnya, dalam tanda kutip ya. Tadi seharusnya kalau dia berhasil, kita katakan, Masya Allah, Allah mudahkan kamu ya nak, Allah berikan kamu kemudahan, Allah tolong kamu. Jadi dia tahu kesuksesan dia nggak lepas dari pertolongan Allah. Kemudian yang kedua, puji apresiasi usahanya, prosesnya dan upayanya, bukan hasilnya. Ya, misalnya anak kita, misalnya dia nggak berhasil, tetap kita apresiasi. Ya, Masya Allah, Umi bangga dengan kamu nak. Alhamdulillah. Yang penting kamu sudah berusaha. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat usaha kamu, hasilnya itu ya nanti belakangan. Ya, itu sesuai dengan kehendak Allah gitu loh. Yang ketiga, penghargaan atau hadiah nggak harus selalu berupa materi atau barang. Juga nggak harus berupa pujian verbal. Bisa juga dalam bentuk senyuman, sentuhan fisik, pelukan, dan yang sering kali diabaikan dan dilupakan atau diremehkan oleh orang tua adalah apa? Adalah doa. Ya. Doa orang tua, barakallahu fik, jazakallahu khairan, ya. Nafa'allahu bika, dan seterusnya. Itu penting doa itu. Dan itu juga termasuk apresiasi yang Masya Allah. Kemudian yang keempat, memuji itu punya dosis, ada proporsinya. Harus proporsional. Apabila Anda terlalu banyak memuji, membahayakan, overdosis. Apabila Anda pelit, anak juga bisa menjadi suka mencari perhatian atau pasif, kehilangan semangat. Harus ada dosisnya. Ya, harus ada kadarnya. Kemudian yang kelima, memberikan hadiah berupa barang, materi, uang, mainan boleh. Asalkan diberi pijakan bahwasanya hadiah tersebut sejatinya pemberian dari Allah. Allah titipkan kepada kita. Ya. Kemudian yang kedua, ya, nah ini adalah hadiah dari Allah. Ya, dititipkan kepada abi atau umi. Alhamdulillah ya, kamu diberikan kemudahan oleh Allah, pertolongan oleh Allah, kamu akhirnya berhasil. Abi sama umi bangga. Boleh kita katakan kita bangga, kita senang ya atas apa yang dia lakukan gitu. Usaha dia, effort dia, bukan semata-mata karena keberhasilan. Kemudian yang nggak kalah penting, sampaikan ya, nak, kalau kamu berbahagia dengan hadiah ini, nak, ini hadiah Allah di dunia ini nggak ada, ini masih kecil, nggak ada apa-apanya. Nanti dengan hadiah Allah di akhirat. Di akhirat itu jauh lebih baik lagi. Nah, ini konsep kita mengajarkan kepada mereka konsep ya, mereka memahami sesuatu yang abstrak dengan kita memberikan pijakan yang konkret.
Mereka nggak tahu ini pahala. Jangankan mereka anak-anak, kita aja seringkali abai. Ya, ketika kita mendapatkan ya apa motivasi-motivasi dari hadis Nabi yang berisi tentang pahala-pahala Allah, ganjaran-ganjaran Allah, misalnya sholat sunnah fajar sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya ini. Ya, tapi seringkali ditinggalkan. Kenapa? Karena itu abstrak. Ya, karena itu suatu hal yang nggak berwujud saat ini gitu loh. Sehingga seringkali diabaikan. Coba kalau misalnya ya diberikan hadiah, ya siapa yang sholat subuh 2 rakaat nanti dikasih uang 15.000. Banyak yang mau sholat. Orang yang dikasih apa uang 15.000 ngantri aja mau sampai berpanas-panas. Kenapa? Karena ada wujudnya. Padahal itu nggak ada apa-apanya nilainya. Ya, itulah manusia gitu loh. Kemudian pijakan yang terakhir adalah wajib menepati janji ketika memberikan hadiah atau apresiasi atau penghargaan. Nggak boleh bohong, nggak boleh mem-PHP. Nah, jadi ini adalah poin-poin ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya ini udah mau jam 3 ya. Jadi waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada moderator atau pembawa acara kita. Nah. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan atas ilmu yang telah diberikan. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyimak, bahkan mencatat, dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari hari ini. Bagi Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan, bisa di kolom chat atau raise hand, dipersilakan. Nah, itu ada yang resen kayaknya. Baik, ada dari Abu Lintang atau Umu Lintang. Insya Allah ini siswa kelas 4. Insya Allah. Tafadhal, bisa diaktifkan mic. Langsung Ustaz. Tafadhal Abu Lintang atau Umu Lintang menyampaikan pertanyaannya. Bisa di-unmute dulu mikrofonnya. Tafadhal. Abu Lintang atau Umu Lintang, tafadhal. Nggak bisa buka, tapi bisa di chat mungkin ya. Lewat YouTube. Nah, tafadhal, ada Ustaz Alfian mungkin yang memantau YouTube-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya, Ustaz? Terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Lintang ya. Ya. Cuman mudah-mudahan dari pihak sekolah bisa ngadain offline, terus ada rutin juga di masjid biar kita lebih syahdu. Karena di rumah banyak anak-anak jadi kurang fokus deh. Langsung pertanyaannya nih, mau Ustaz. Jadi kita udah berusaha yang tadi Ustadz sampaikan ya, kita udah usahakan kan ya. Terus dari sekolah juga alhamdulillah memfasilitasi dan kita udah kerjasama dengan sekolah. Cuman kan ada satu lagi lingkungan di rumah. Nah, lingkungan di rumah ini compare-nya itu ya pendidikan dari masing-masing orang tua beda lagi Ustaz. Tapi kalau anak gak dikasih main, kasihan juga kan. Gitu. Jadi dia lingkungannya. Jadi gimana nih penjagaannya, antisipasinya gitu ya, karena kadang-kadang di luar juga kan ada anak yang dikasih handphone seluas-luasnya gitu sampai kita ngeri sendiri gitu ngeliat anak-anak sekarang gitu, tapi dia mainnya sama anak kita, maunya ya gimana gitu. Nah itu antisipasinya kita antisipasi ya untuk anak dan lingkungannya itu gimana. Baik, jazakallahu khair.
Ustaz. Jazakallah khairan. Nah, Tafadhal, Ustaz. jazakallah khairan ya. Siapa yang jawab ini? Antum ya? Tafadhal. Hah? Tafadhal, Ustaz. Tafadhal, Ustaz. Antum, Ustaz. Oh, nah. Baik ya. Jadi yang perlu kita pahami bersama ya. Memang ketika kita mendidik anak kita mungkin mampu untuk mentasfiyah lingkungan kita. Ya, kita bisa mempersiapkan rumah kita itu bebas dari keburukan-keburukan. Tapi kita nggak bisa mentasfiyah atau membersihkan semuanya. Ya, jadi ketika dia udah keluar rumah, ketemu temennya, ketemu tetangganya, bahkan mungkin juga di sekolah juga nggak bisa semuanya itu dipantau. Ya, nah berarti kita harus mempersiapkan anak kita ini, mempersiapkan anak kita agar anak kita itu memiliki imunitas. Memiliki apa? Imunitas. Agar anak kita itu memiliki kekebalan dari keburukan-keburukan di dunia luar. Bagaimana caranya? Nah, ini memang bahasanya cukup panjang ini, tapi secara asal ya ringkasnya ya, ini juga barusan tadi pagi saya juga menyampaikan ya tentang ini, yaitu di mana di Salihara tadi barusan di Pasar Minggu. Itu kalau kita ringkas itu ada pada kata imunitas. I-nya iman, artinya ketika Anda mendidik anak Anda dengan pendidikan keimanan, maka itu akan membentuk imunitasnya dia. Ya, ini sebagaimana metodenya Luqman tadi. Kemudian M-nya ya dari kata imunitas kan. Ya, kemudian M-nya adalah muraqabatullah, yaitu membangun atau mendidik anak itu merasa diawasi Allah. Ini juga metodenya Luqman nih. Ya, dan ini juga ada tekniknya yang kita nggak bisa dalam waktu singkat kita bahas ya. Yaitu kita mendidik anak merasa diawasi Allah. Metodenya Luqman alaihissalam adalah dengan cara tamtsil dan mengajarkan sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, agar mereka senantiasa merasa diawasi Allah. Karena merasa diawasi Allah itu akan membuahkan yang namanya at-tawakkul 'ala Allah, al-haya, rasa malu, bahkan asy-syaja'ah, berani karena Allah dan seterusnya. Itu bahkan membangun karakter-karakter yang baik. Ya, M ya. Yaitu apa tadi? Muraqabatullah. Kemudian U, uswah, contoh yang baik. Uswah hasanah. Kita berikan contoh yang baik pada anak kita. Agar dia bisa tahu ini mana yang baik dan mana yang buruk, itu dia pelajari pertama kali dari orang tuanya, dari contoh orang tuanya. Ya. Kemudian habis UN, ya. Ya, jadi IMUN, ya. Nah, itu juga sebentar ya. Nah, jadi N, nasihat. Jadi kita memberikan nasihat yang baik kepada anak kita. Karena setelah uswah, kita berikan uswah hasanah, kita berikan contoh, kita berikan nasihat. Nasihat-nasihat. Kemudian setelah itu I-nya ibadah. Ini juga metodenya Luqman, yaitu ya bunayya aqimis shalah, wahai nak, tegakkan salat. Tapi kita ajarkan konsep ibadah yang benar. Di mana kita memang diwajibkan Allah untuk beribadah. Tapi kita ajarkan, meskipun Allah perintahkan kita ibadah, Allah nggak butuh loh dengan ibadah kita. Tapi sejatinya kita yang butuh beribadah kepada Allah. Karena kita yang butuh dengan Allah. Dan ibadah itu adalah cara kita untuk bisa dekat dengan Allah. Untuk bisa berbicara dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Itu di dalam ibadah. Sehingga ibadah itu sebenarnya didorong oleh mahabbatullah, cintanya anak kepada Allah. Itu akan membangun imunitas anak gitu loh. Kemudian T-nya, tasfiyah wa tarbiyah. Ya, tasfiyah wa tarbiyah artinya kita membersihkan dulu, kemudian kita didik. Ibaratnya petani, sebelum nanam, itu tanahnya dibersihkan dulu dari hama, dari gulma, dari rumput-rumput liar, kemudian baru bisa ditanam agar tumbuh dengan baik. Ya, dan di sini anak akan belajar ini, mana konsepsi baik, mana konsepsi buruk. Baru kemudian setelah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ini nasihatnya Luqman juga. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai nak, ya, beramar ma'ruf nahi mungkar lah. Ini membangun konsep anak yang berani di dalam menunjukkan kebaikan dan kebenaran. Artinya ketika ada suatu hal, dia nggak pasif, dia progresif dan dia aktif. Temennya ngomong kotor, dia nggak ikut-ikutan, tapi dia ingkari temennya. Dia ajak kepada kebaikan. Kemudian yang terakhir adalah sabar. Ya, ini konsep yang udah ada sebenarnya. Kita bisa pelajari, kita bisa ambil dari orang-orang saleh yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Intinya adalah kita membangun imunitas pada anak. Membangun agar anak kita kebal dari keburukan. Karena kita nggak bisa
menyediakan lingkungan yang aman terus-terusan dengan anak kita. Kita nggak bisa terus-terusan membantu anak kita untuk menyeleksi pergaulannya. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Kita mempersiapkan dan membangun anak kita agar anak kita itu menjadi anak yang mereka yang memiliki fitrah yang lurus, kemudian punya akidah yang kuat, kemudian juga punya akal yang sehat, punya jasmani yang kuat, dan seterusnya. Itu yang bisa kita lakukan. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Ya, Allah yang memberikan hidayah, taufik, ilham, dan qabul kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan atas jawaban yang telah diberikan, Ustaz. Semoga bisa disimak. Tadi Abu Lintang yang bertanya ya. Alhamdulillah. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kita ambil dari chat, Ustaz. Ada yang chat di sini, 3 pertanyaan. Mungkin Anda bacakan tiga-tiganya, Ustaz ya. Nanti bisa disimak bagi yang bertanya dari Ummu Alifah 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan izin bertanya, apakah dampak kita menggunakan kata-kata jangan pada anak? Apa bolehkah kita menggunakan kata jangan untuk melarang anak melakukan sesuatu? Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ummu Hasna 2B. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa di Islam ada istilah tantrum? Afwan, karena saya masih punya balita, lumayan kesulitan untuk menghadapi kemarahan anak, untuk mengelola emosi kita depan anak. Dan ini pertanyaan terakhir. Bismillah, Afwan, Ustaz izin bertanya, bagaimana cara mendidik anak di masa remaja yang ingin selalu mencoba hal-hal baru, tapi keistiqomahan tetap terjaga? Itu, Fadol Ustaz. Ini pertanyaan dari chat kita. Nah, baik. Ya, barakallahu fiik ya. Jadi ini 3 pertanyaan yang mudah dibaca, namun nggak mudah dijawab sebenarnya. Baik. Yang pertama tentang masalah jangan, menggunakan kata jangan kepada anak-anak kita. Ya, sekarang coba kita perhatikan tuh di dalam Al-Qur'anul Karim. Luqman alaihissalam memberikan nasihat pertama kepada anaknya apa? Apakah Luqman mengatakan ya bunayya u'budullaha wahda, wahai anakku sembahlah Allah semata? Enggak. Luqman tidak mempergunakan kalimat-kalimat seperti ini. Tapi apa yang digunakan oleh Luqman? La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian kita lihat juga ya Nabi Yakub alaihissalam. Ketika Yusuf alaihissalam itu baru bermimpi, ya datang curhat ke ayahnya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahanda, aku melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan semuanya sujud kepada aku. Pengen tanya, karena ayahnya ini seorang nabi yang mampu mentakbir mimpi. Apa jawaban Yakub alaihissalam? Ya bunayya, wahai nak, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidah. Janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka akan berbuat tipu daya atau makar kepadamu. Ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya kalau kita perhatikan, itu pendekatannya apa? Larangan. Karena di dalam memberikan nasihat, itu kita nggak bisa lepas dari memberikan perintah, memberikan larangan. Ya, al-amru wan nahyu. Harus ada, ya itu nggak bisa lepas gitu loh. Ketika seorang memberikan perintah, pasti di dalamnya ada mengandung larangan dari lawan dari perintah itu. Juga sama ketika orang melarang, berarti di dalamnya mengandung perintah untuk melakukan lawan dari larangan apa tersebut gitu loh. Allah itu menurunkan ya syariat. Allah memberikan perintah dan Allah memberikan larangan. Perintah dan larangan itu bagian dari apa? Bagian dari perhatian. Apabila Anda memperhatikan anak Anda, berarti Anda harus memberikan perintah ataupun larangan, ya sesuai dengan konteksnya, ya. Nah, baik. Tapi ini ada tapinya nih, ya. Tentunya sesuatu yang terlalu sering digunakan maka akan kehilangan keefektivitasannya, ya. Afwan ya, ini mohon izin sebentar ya, mau ngangkut baju sebentar, hujan soalnya. Nah,
Ya baik. Soalnya di sini hujan ini. Allahumma shayyiban nafi'ah. Nah, baik, kita lanjutkan lagi, ya. Nah, jadi sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya, itu ada sebuah idiom yang berbunyi, ya, kathratul misas tudhibul ihsas. Sesuatu yang terlalu sering digunakan maka akan kehilangan sensitivitasnya. Artinya kalau kita dikit-dikit melarang, berarti kalimat larangan itu akan hilang efektivitasnya. Karena itu kita harus bijak. Kita menggunakan kata larangan apabila memang perlu dilarang. Pertama, masalah prinsip, masalah akidah, masalah masalah-masalah yang intinya prinsip, kayak masalah nasihat Luqman tadi, ya bunayya la tusyrik billah, maka kita gunakan kata larangan. Nak, nggak boleh bohong. Nak, nggak boleh mencuri. Itu harus kita gunakan kata larangan. Yang kedua, kita gunakan larangan apabila itu berkaitan dengan masalah sesuatu hal yang bisa mendatangkan madarat atau bahaya. Ya, misalnya, nak, kamu jangan ke situ ya, karena di situ ada beling misalnya, atau ada paku. Ya. Nah, dan Anda perhatikan, yang ketiga, setiap kali digunakan kata larangan, itu seringkali diikuti dengan alasan. Kayak Luqman tadi, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Atau misalnya, tadi Yakub alaihissalam, la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nanti abang-abang kamu akan berbuat buruk kepada kamu. Dijelaskan alasannya. Maka demikian pula ketika kita memberikan larangan, kita kasih alasan juga. Nah, tapi kalau urusan dia mau belajar, misalnya dia keluar rumah nggak pakai alas kaki dan itu aman, ya, kemudian dia belajar sesuatu coret-coret, kita nggak perlu melakukan pendekatan dengan larangan, ya. Agar apa? Agar kata jangan ini memiliki efektivitas yang baik. Kita gunakan tidak setiap waktu, tidak terus-terusan, tapi kita gunakan dalam konteks-konteks yang memang dibutuhkan. Nah, itu tentang masalah kata jangan. Kemudian yang kedua, tentang masalah tantrum, ini juga cukup panjang ya. Jadi begini loh, tantrum itu sebenarnya diakibatkan karena apa sih? Karena anak kita belum mampu untuk mengungkapkan perasaannya dan emosinya. Jadi cara dia mengungkapkan perasaan dan emosi adalah dengan cara apa? Tangisan, teriak-teriak, marah-marah. Nah, jadi ya, untuk mengatasi tantrumnya anak, maka kita harus mengajarkan dulu kepada anak itu bagaimana dia mengenali emosinya. Wah, nak, Umi lihat kamu hari ini senyum, kamu bahagia, berarti dia belajar bahagia. Loh, nak, kenapa wajah kamu kok cemberut? Ya, apakah kamu hari ini sedang bersedih? Kita ajarkan tentang emosi agar mereka bisa mengidentifikasi dan melabeli emosi, kemudian ajarkan dia untuk mengungkapkan emosinya. Tapi ini semua nggak akan bisa dilakukan apabila orang tuanya itu belum lulus. Artinya belum lulus, orang tuanya itu ternyata belum mampu untuk melabeli emosinya sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya tantrum, ibunya ikut tantrum. Jadinya malah sama-sama tantrum. Kalau udah sama-sama tantrum, ya udah. Ini masalahnya jadi panjang. Ya. Jadi yang harus dilakukan apa? Ibunya dulu harus bisa mengenali dirinya. Ma'rifatun nafs, mengenali dirinya. Mengenali emosinya, mengenali perasaannya. Dan ini bahasanya panjang ya. Dan ini nggak bisa kita bahas, mohon maaf ya, dalam waktu yang singkat ini. Ya, karena ntar lagi juga udah masuk waktu asar. Intinya adalah kenali diri, kenali perasaan, kenali emosi, labeli, identifikasi, kemudian belajar untuk mengungkapkan dengan cara yang baik. Kaidahnya ya kaidah ini ada 3 poin. Allah berikan Anda perasaan atau emosi. Perasaan atau emosi Anda itu nggak akan keluar kecuali ada apa? Ada pentriggernya. Ada yang men-trigger, ada yang mencetuskan. Nggak mungkin tiba-tiba Anda sedih. Nggak mungkin tiba-tiba Anda ketawa. Nggak mungkin tiba-tiba Anda marah. Karena ada pencetus. Kalau tiba-tiba kita marah sendiri itu berarti ya, mohon maaf, kita perlu datang ke psikiater mungkin ya. Karena itu sesuatu yang muncul karena ada pen-trigger. Jadi di-trigger dengan sesuatu, perasaan atau emosi itu muncul. Berarti kita harus tahu nih, yang men-trigger itu apa. Nah, setelah perasaan kita keluar, dan kita berusaha sadar mencari tahu apa yang men-trigger, baru kita gunakan akal. Allah berikan kita akal. Ya, akal kita menimbang perasaan yang muncul tadi.
worth it nggak sih aku marah gara-gara anakku misalnya nangis? Worth it nggak sih aku ini nangis atau aku ini marah ya karena hal-hal seperti ini? Jadi akal yang bermain untuk menilai emosi tadi. Kemudian yang ketiga, akal kita itu nggak akan bisa lurus, nggak akan bisa baik tanpa syariat. Berarti kita harus menundukkan akal kita ke syariat, ya, wahyu, mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Karena apabila kita hanya berpegang dengan akal doang, itu akan bisa mudah tersesat gitu loh. Contoh nih misalnya, ini kita contohkan ya. Misalnya begini, kita bicara tentang ibu-ibu deh, tentang istri. Istri punya kewajiban untuk apa? Menaati suami, ya enggak? Taat dengan suami. Menaati suami itu termasuk salah satu kunci surga. Wanita masuk surga di pintu mana saja yang dia inginkan, ya. Nah, suaminya ternyata nggak baik. Suaminya ternyata laki-laki yang nggak tanggung jawab, laki-laki yang cuek, ya. Apakah wanita tetap wajib untuk menaati suami di dalam perkara yang ma'ruf? Wajib. Nah, oleh karena itu, ketika suaminya berbuat buruk, dia marah, dia kesel, dia jengkel. Itu hatinya dia, ya kan? Apa perasaannya dia keluar. Nah, kemudian datanglah akalnya dia. Akalnya dia melihat, wah, kalau enggak gini aja deh. Kalau suamiku berbuat baik, aku juga baik. Kalau suamiku berbuat buruk, ya aku ngapain maksudnya mau dengerin suamiku. Dia pakai akal, ya. Akalnya yang dipakai. Artinya ketika dia melakukan kebaikan terhadap suami, berarti ada pamrihnya. Nah, kemudian yang ketiga, muslimah yang menundukkan akalnya dengan syariat, dia menaati suami bukan karena suaminya berbuat baik, bukan karena suaminya begini dan begitu, bukan karena pamrih, tidak. Kenapa? Karena perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah yang perintahkan, Rasulullah yang perintahkan, aku tunduk, aku istislam, ya, terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Meskipun akal aku begini, perasaan aku begini, aku tunduk. Karena di balik semua perintah Allah, itulah ujian buat aku, Allah menyediakan pahala yang besar. Mau suamiku jahat, mau suamiku cuek, mau suamiku begini dan begitu, Allah yang perintahkan. Selama itu dalam hal yang ma'ruf, aku menaati suami. Ya, dia tundukkan hati dan perasaannya. Nah, itu adalah seorang muslimah yang istislam lillah, yang dia submit terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini konsep yang harus kita pahami. Kemudian yang terakhir tentang masalah anak remaja, maka pendekatannya adalah sebagaimana kaidah la ibnaka sab'an wa adibu sab'an wa sahibu sab'an. Bermain dengan anakmu di 7 tahun pertama, ta'dib di 7 tahun kedua, bersahabat di 7 tahun ketiga. Kalau dia sudah remaja, berarti dia sudah dewasa, sudah mukallaf. Jangan perlakukan dia sama seperti anak-anak, tapi perlakukan dia seperti orang dewasa. Lakukan pendekatan bersahabat dengan dia. Perlakukan dia sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Ya, jadi Anda melakukan pendekatan bersahabat dengan dirinya. Ya, Anda belajar berempati. Anda belajar menjadi pendengar yang baik. Di antara nasihat Syekh Al-Munajjid hafizahullah adalah ketika anak kita sudah ABG, sudah remaja, ya, adalah kita bangun trust, bangun kepercayaan, di antaranya dengan membuat majelis al-musawrahah, majelis curhat. Ya, majelis curhat, bicara 4 mata. Kita curhat kepada anak, boleh. Anak pun juga nanti kelak akan curhat dengan kita. Ya, ini di antara di antara cara-caranya. Ya, tentunya ya suatu hal yang sulit ya kita bisa membahas bagaimana cara mendidik anak di masa remaja. Namanya pendidikan ya nggak bisa dong cuma dengan 1 jam, 2 jam. Pendidikan itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan seumur hidup kita gitu loh. Artinya kita terus-terusan belajar. Nggak bisa hanya dengan 1 kajian, 2 kajian, ya, ataupun kita rutin mengikuti kajian. Karena yang namanya pendidikan itu harus melibatkan kita terus belajar dan kita mempraktekkan. Dengan mempraktekkan akan membentuk pengamalan. Dengan pengamalan akan membentuk pengalaman, experience. Dengan banyaknya pengalaman itu akan membentuk maharah, skill kita, keterampilan kita. Keterampilan kita di dalam menghadapi anak dan yang semisalnya. Allah alam bisawab, ya, karena udah pukul 3 lewat, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, penutup saya serahkan kembali kepada moderator kita. Nah, barakallahu fikum jami'an.
Baik, jazakallah khairan atas jawaban dan pemaparan dari Ustaz Abu Salma Muhammad, hafizahullah taala. Semoga dapat mengambil manfaat dari ilmu yang telah disampaikan dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari hari ini. Sebenarnya banyak pertanyaan, namun qadarullah masyafa'ala karena waktu sudah menjelang asar. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan melalui chat pribadi atau ke yang everyone di Zoom maupun di YouTube.